Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di samping dari flyover Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Dan di jalan ini masih berlangsung pekerjaan penempatan dari box-box culvert di dalam saluran drainase yang baru yang sudah digali dengan rapi. Nah, proses ini masih akan berlangsung sampai dengan November tahun 2023 ini untuk mengalirkan air nantinya dari saluran yang ada di pinggir ke arah Kali Ciliwung. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Tampak di depan sini menjelang naik ke flyover, pekerjaan pembuatan dari saluran penggalian sudah selesai sebagian. Kemudian box culvert berukuran 2 kali 2 meter sudah ditempatkan di dalamnya. Hanya saja masih terputus ya menuju ke arah Kali Ciliwung yang ada di ujung sana. Hal ini dikarenakan masih dipergunakannya jalan oleh masyarakat untuk beraktivitas karena bila ditutup semua tentunya akan menghambat proses lalu lintas. Nah, jadi pekerjaannya memang dilakukan secara bertahap. Untuk area di samping flyover ini juga sudah digali dan sudah dipasang box culvert sampai menjelang ke putaran balik di bawah flyover Tebet. Box culvert adalah beton yang berbentuk kotak dengan ukuran 2 kali 2 meter. Kemudian beton tersebut dimasukkan ke dalam saluran yang sudah digali seperti ini, lalu disusun satu persatu sehingga akan membentuk seperti terowongan yang dapat dipergunakan untuk mengalirkan air. Lalu di bagian atas dari box culvert itu diberi lubang, ini bentuknya seperti kotak. Nantinya akan dipergunakan untuk memasukkan air dari jalan ya. Selain itu akan ada mungkin air dari saluran lainnya, saluran-saluran kecil yang ada di pinggir jalan ke arah box culvert atau saluran primer. Saluran ini namanya PHB ya, atau saluran penghubung, drainase penghubung antara saluran-saluran air yang ada, saluran kecil di pinggir jalan ataupun air yang masuk dari jalan melewati kisi-kisi yang dipasang lalu dialirkan ke Kali Ciliwung. Jadi apabila ada kelebihan air di sekitar sini, maka airnya tidak menggenangi area jalan yang ada, tapi dialirkan menuju ke arah kali. Apalagi kalau sampai airnya mengakibatkan banjir dan masuk ke dalam rumah atau kawasan penduduk atau hunian. Tampak area yang di pinggir kanan itu dipagari dengan beton-beton barrier untuk melindungi para pengguna lalu lintas atau kendaraan-kendaraan yang ada di sini pada saat lalu lalang akan lebih aman, mengingat area yang di samping itu adalah area yang cukup berbahaya dan memiliki lubang yang cukup dalam. Ada beberapa pertanyaan sebelumnya yang sempat kita baca di komentar-komentar sahabat On Road Indonesia, kenapa saluran yang dibangun ada di bagian tengah jalan ya. Berdasarkan jawaban dari Dinas SDA Jakarta bahwasannya tadinya si saluran air itu akan dibangun di bagian kiri atau di pinggir jalan lebih tepatnya. Nah, hanya saja pada saat asesmen dan juga survei kelayakan untuk saluran ini didapatkan di bagian bawah dari pinggir jalan itu banyak sekali jaringan-jaringan atau kabel-kabel utilitas yang cukup berbahaya untuk dipindahkan, yaitu kabel listrik. Jadinya proses pembuatan saluran dilakukan di tengah jalan ya. Pertanyaan yang kedua adalah nantinya apabila di tengah jalan maka akan ada saluran model kisi-kisi atau box-box ataupun bagian dari jalan yang akan berlubang di mana air akan lewat di situ. Nah, memang make sense juga ya, karena memang di beberapa lokasi kita lihat untuk aliran air lewat kisi-kisi di tengah jalan itu membuat jalan lebih rendah ya, seperti berlubang dan dielakkan oleh kendaraan. Namun kita juga melihat banyak beberapa lokasi ada yang kisi-kisinya benar-benar smooth ya, antara jalan dengan kisi-kisi air yang terbuat dari besi itu sejajar dan rata sehingga kendaraan dapat melewatinya dengan baik. Ini adalah titik yang paling akhir. Saat ini pengerukan yang berada di samping dari flyover Tebet.
Tampak tadi ada satu ekskavator yang berfungsi mengeruk dari area ini, kemudian dibuat menjadi rapi ya, kiri dan kanan sesuai dengan ukuran box culvert yang akan dimasukkan. Di sini kita lihat ada satu box culvert di bagian bawah, kemudian juga ada box culvert lagi di bagian atas yang ditaruh. Apakah itu akan menjadi double? Kita tidak tahu. Yang pasti kalau di double lebih tinggi dari jalan, mungkin box culvert yang atas akan dipotong untuk menjadi saluran air bagian atas. Untuk sisi ke arah stasiun Tebet itu masih pengerukan aspal atau penghancuran dari aspal menggunakan satu ekskavator breaker. Nah, area menjelang ke arah sini ini juga ditutupi dengan kon, kemudian dikasih tali ya, agar tentunya membuat masyarakat lebih aware dengan jalan yang ada di sekitar sini. Ya, mungkin juga untuk malam hari dapat disediakan lampu atau apapun yang bisa menjadikan indikasi bahwasannya area ini adalah area yang agak berbahaya untuk dilewati dan harus hati-hati. Proses ini masih akan berlangsung sampai nanti November. Kenapa? Karena November, Desember, Januari, Februari merupakan waktu-waktu di mana curah hujan sangat tinggi dan akan menjadikan volume air meningkat. Area-area ini di mana nanti akan ada genangan air, maka genangan airnya langsung dimasukkan ke dalam saluran dan dialirkan ke Kali Ciliwung. Nah, pertanyaan ketiga dari salah satu komentator Sahabat On-Road Indonesia adalah bagaimana kalau Kali Ciliwungnya melimpah? Kalau Kali Ciliwungnya melimpah, tentunya hal ini jalan juga akan melimpah ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat program pengendalian banjir dari hulu sampai ke hilir ya dapat berlanjut ya, terutama untuk normalisasi 17 km dan usaha membuat bendungan Ciawi Sukamahi dapat mengurangi volume air yang masuk ke Kali Ciliwung dari sisi atas. Kemudian juga ada normalisasi yang dilakukan di beberapa lokasi sebelumnya, serta dilanjutkan dengan sodetan Ciliwung di sisi Jakarta, sehingga volume air dapat berkurang. Walaupun banjir mungkin belum akan hilang, tapi paling tidak banjir memiliki dampak yang lebih minimal dibandingkan dengan sebelumnya, karena air bisa ditahan di atas, kemudian juga dialirkan ke kanal banjir timur. Baik, di sini setelah dari ekskavator yang tadi melakukan pengerukan, kita lihat di sini bekas-bekas jalan yang sudah dibongkar aspalnya menggunakan ekskavator breaker. Pecahan-pecahan aspal di sini adalah aspal hitam yang cukup baik nampaknya secara kualitas. Dan hari ini adalah hari Minggu, jadi belum ada truk ya. Biasanya di sini ada truk yang disiapkan untuk mengangkut hasil dari puing-puing pecahan aspal, lalu nantinya area ini dikerjakan selanjutnya oleh si ekskavator yang melakukan pengerukan. Ya, ini baja semua, tidak ada yang plastik nampaknya di sekitar sini, jadi cukup keras. Nah, nantinya ini akan sampai ke arah stasiun Tebet dan mungkin akan bergabung ke kiri ke arah atau ke arah selatan dengan proses penggalian yang juga dilakukan di Jalan Asembaris. Untuk Asembaris sendiri nanti kita lihat di video berikutnya. Ada bagian yang sudah dikeruk ya dan dipasang box culvert serta ditimbun, lalu ada bagian yang masih baru ditandai untuk dilakukan penggalian. Prosesnya kurang lebih adalah pertama membongkar aspal yang ada, kemudian tentunya dengan rapi dan ukuran tertentu ya. Kemudian dilakukan pengerukan aspalnya, pecahan aspal puing dibawa oleh si truk ya, lalu dilakukan pengerukan tanah oleh ekskavator. Kemudian setelah mencapai kedalaman tertentu dilakukan lagi penempatan dari box culvert yang ada ke dalam tanah yang sudah dikeruk, lalu disusun sedemikian rupa membentuk sebuah terowongan saluran yang di atasnya ada bagian-bagian yang dibuka ya, seperti yang kotak-kotak kita lihat. Nah, lalu setelah itu dilakukan penimbungan dengan tanah, pemadatan dan di beton ya atau dicor.
Nah, kemudian setelah dicor, ditunggu pengeringan, maka dilakukan pengaspalan kembali dan dilakukan juga pemasangan kisi-kisi besi, biasanya besi ya, kita nggak tahu nantinya seperti apa, untuk mengalirkan air dari jalan. Nah, kesambungan dengan saluran yang di pinggir, ini yang kita belum lihat ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat perkembangannya dan pantau bersama sampai nanti November. Karena tentunya ini akan membawa manfaat yang cukup besar bagi warga yang ada di sekitar sini yang sering mengalami dampak dari curahan air yang cukup tinggi dan banjir. Ya, cukup kuat ya ini si ekskavator breakernya, ujungnya itu seperti pulpen dan besarnya ya lumayan lah diameternya, terbuat dari baja yang nanti cara kerjanya adalah mengetok-ngetok atau membongkar dari si beton-beton, dipecah-pecah lalu dinaikkan ke dump truck. Ke arah Kampung Melayu kita masih mendapati hal yang sama ya. Di sini ada box culvert, lalu ada satu bagian yang kemarin ya kita lihat ada satu bagian yang akan dipasang untuk box culvert yang akhir, dan di bawah dari JPO menjelang ke Kali Ciliwung sudah dilakukan penutupan dengan tanah ya, dipadatkan. Dan sudah juga disiapkan dari anyaman besi yang nanti dipergunakan untuk proses pengecoran. Masih ada satu bagian yang ditutup dengan triplek. Ini tentunya nanti akan ditempatkan si box culvert yang akhir. Lalu di bagian atas akan diberikan lubang seperti ini. Dan area ini masih ditutup dengan barrier beton saja ya di pinggir kiri dan kanan. Komentar keempat yang kita juga baca dari sahabat owner Indonesia, baiknya memang area ini dibuatkan pengamanan yang lebih safety ya, lebih aman dengan menggunakan pagar yang lebih solid ya, seperti itu. Karena kalau misalnya seperti ini masih ada celah-celah yang dapat dilewati oleh kendaraan atau kendaraan yang tidak aware, jadi bisa masuk ke area ini ya, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kalau yang sudah ditimbun tidak ada masalah, tapi yang masih ada lubangnya itu masih tetap berbahaya. Ini adalah box culvert atau beton kotak ya, yang berukuran 2 meter kali 2 meter kali 1 meter lebarnya. Kemudian nah ini manhole ya, lubang yang bisa dimasuki oleh orang ya, kan memang orang muat di sini. Saya masuk ke dalam sini juga masih ada sisa karena tinggi dari si kotak ini masih 2 meter. Cukup kuat dan cukup kokoh si box culvert ini, mudah-mudahan akan bertahan ya untuk waktu yang lebih lama, yang cukup lama, terutama untuk proses pengendalian banjir Jakarta. Kemudian tambah lagi nanti dengan selesainya normalisasi yang 17 km yang belum kita lihat lagi progresnya ya, semoga dapat terrealisasi karena itu penting buat pengurangan banjir Jakarta, terutama juga untuk relokasi masyarakat-masyarakat yang masih berada di pinggiran Kali Ciliwung, lalu melakukan pelebaran dari Kali Ciliwung karena saat ini sudah menyempit ya di beberapa lokasi, dan juga pengerukan dari sedimentasi yang terjadi terutama di beberapa tikungan yang menjelang ke arah stasiun Manggarai atau pintu air Manggarai. Ini di bawah adalah bagian akhir saat ini menuju ke arah Kali Ciliwung, sedangkan ke arah sana itu flyover Tebet atau ke arah barat, dan proses pekerjaan berada di jalur yang paling tengah. Jadi mungkin bagi sahabat owner Indonesia yang berasal dari arah timur, dari arah Basuki Rahmat, Pondok Kopi, Duren Sawit dan seterusnya yang menggunakan jalan ini untuk menuju ke arah kantor dan juga menuju ke lokasi lainnya, mungkin dapat menghindarinya beberapa waktu ya sampai November bila memang tidak penting sekali untuk lewat di sini, karena akan mengalami kepadatan yang cukup lumayan menelan waktu tenaga ya di sekitar sini karena penyempitan jalan yang ada. Nah, untuk banjir-banjir sebelumnya biasanya daerah sini ya pada saat Ciliwung meluap memang cukup tinggi airnya ya.
Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Onroad Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Onroad Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.